mahasiswa praktik dari Unika Sampul Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan asuhan persalinan kala 2. Yang pertama, kita harus menentukan bahwa ada tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu seperti ibu ingin kuat, ingin meneran. Yang berikutnya, ibu merasakan bahwa ada tekanan yang sangat kuat pada rektum atau vagina ibu. Yang berikutnya lagi, tanda berikutnya yaitu perineum tampak menonjol. Yang berikutnya lagi, vulva vagina dan sphincter anal ani ibu membuka. Jika ada tanda dan gejala tersebut, maka selanjutnya kita akan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pertolongan persalinan. Yang pertama, kita mempersiapkan persiapan untuk perlindungan diri. Di sini saya akan menyiapkan selemek, kacamata Google, penutup kepala, sepatu boot, persiapan ibu dan bayi. Di sini saya menyiapkan 1 buah handuk, sepertiga alas pukul ibu, topi bayi. Yang berikutnya peralatan steril seperti partuset, heating set, dan peralatan tidak steril, stetoskop. Yang berikutnya bengkok, wadah larutan klorin. Yang berikutnya funduskop. Berikutnya kita siapkan alat-alat yang habis pakai. Di sini saya siapkan oksitosin, lidokain. Yang berikutnya meja resusitasi. Di sini saya siapkan 1 buah kain dengan perlengkapan baju bayi, topi bayi. Baik, untuk persiapan peralatannya sudah selesai. Yang berikutnya saya akan memakai selemek. Langkah selanjutnya kita akan mencuci tangan. Basahi kedua telapak tangan di bawah air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya pada telapak tangan. Gosok telapak tangan secara bergantian. Punggung tangan secara bergantian. Sela-sela jari secara bergantian. Kuku jari, ibu jari secara bergantian, kuku jari secara bergantian. Usap semua pergelangan tangan, bilas di bawah air mengalir, lalu keringkan dengan handuk. Yang berikutnya saya akan memakai sarung tangan. Yang berikutnya, saya akan menghisap oksitosin ke dalam tabung spade. Dan meletakkan kembali ke dalam partuset. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan tindakan vulva personal hygiene pada ibu. Yang pertama, letakkan
bengkok di dekat vagina ibu. Yang pertama kita membersihkan labia mayora kiri. Labia mayora kanan. Labia minora kiri ibu. Labia minora kiri kanan ibu. Yang berikutnya dari vestibular anus ibu. Jika sarung tangan kita terkontaminasi oleh kotoran ibu, maka kita perlu menggantikan sarung tangan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. Kita memasukkan 2 jari tangan kita ke dalam vagina ibu. Kita menilai apakah ketubannya masih utuh. Selaput ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Jika pembukaan sudah lengkap, tetapi air ketubannya belum pecah. Yang berikutnya kita mendekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 dan mencuci tangan kembali menggunakan teknik 6 langkah. Langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin apakah masih dalam batas normal. Kita meminjam tangan ibu untuk memastikan bahwa perbedaan detak nadi ibu dengan detak jantung janin. Tangan kiri kita tidak boleh memegang funduskop. Baik ibu, untuk pemeriksaan DJJ-nya tadi dalam batas normal dan pembukaan ibu sudah lengkap dan keadaan janin ibu dalam keadaan baik. Baik, yang berikutnya kita menyuruh ibu untuk memposisikan dirinya yang nyaman. Ibu ada keinginan untuk meneran, kita menyuruh ibu untuk meneran saja. Ya ibu, kalau ibu ada rasa sakit, ibu meneran ya. Sambil tangan satu melindungi perineum dan tangan satu melindungi kepala bayi. Jika kepala nampak 5-6 cm di bawah vulva ibu, maka kita siapkan 1 buah handuk yang digunakan untuk mengering bayi. Yang berikutnya kita memastikan bahwa tidak ada lilitan tali pusat. Jika tidak ada lilitan tali pusat, kita menunggu bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Ya ibu, kalau meneran ya ibu ya. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu interior muncul di bawah arkus pubis. Kemudian dengan lembut gerakkan bayi ke arah atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusuri kedua tangan perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyanggah bayi saat dilahirkan. Setelah tubuh dan tangan lahir,
menelusurkan tangan yang di atas anterior di atas punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua tangan mata dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Yang berikutnya kita lakukan penilaian sepintas pada bayi, apakah bayi menangis kuat, warna kulitnya, tonus otot bayi, apakah bergerak aktif. Langkah selanjutnya kita letakkan bayi di atas perut ibu. Langkah selanjutnya kita mengeringkan tubuh bayi dari kepala hingga kaki kecuali telapak tangan. Baik, untuk praktik asuhan persalinan kala 2 sudah selesai, saya akan menyiapkan peralatan, membereskan peralatan.